Ya kita bahas beberapa saham perbankan ya berikutnya. Ya ini sih kurang lebih 16 ya. Ini di sini kurang lebih 16 ya. Jadi kita start dulu dari BBCA. Nah, untuk BBCA sebenarnya sedikit menarik ya gitu. Kenapa? Karena di 8.700-nya mentok ya. Habis nutup gap di sini ya di 8.700 mentok. Terus kemudian harganya kembali lagi koreksi. Ya kalau misalnya dinilai secara teknikal, koreksi yang terjadi ke 8.400 ini masih tergolong sebagai koreksi yang sehat sebelum yang namanya BBCA bisa naik lagi kembali ke atas. Tapi ya sebenarnya udah kelihatan sih, udah terduga juga gitu kan. Ketika teman-teman lihat harganya itu bergerak di 8.400 dan sulit sekali untuk nembus 8.700, ya maka kita lihat opsi berikutnya adalah penurunan. Nah, di 8.800 ini kita juga harus melihat di pergerakan hari Senin itu wajib yang namanya dia untuk closing di atas 8.400. Kenapa, Mas? Karena kalau seandainya si BBCA ini nggak bisa ya, atau harganya itu nggak mampu untuk stay di atas 8.400, maka kita akan lihat koreksi lanjutan ke 8.200. Dan yang menurutku cukup harus diantisipasi seandainya teman-teman ngelihat Senin 2 kali koreksi nih ya. Nah, ini ada potensi nih sebenarnya untuk teman-teman ngelihat yang namanya pergerakan harganya koreksi sampai 8.000. Kenapa? Karena di sini ada gap yang belum dipenuhi. Sama dengan ketika si BBCA itu rally ya. Ini kan teman-teman lihat nih, wah rally dari kapan nih? Dari tanggal 15 Oktober, teman-teman lihat di area mana dia stop untuk naik, di area ketika dia sudah berhasil nutup gapnya gitu ya, kurang lebih di sini nih. Nah ya, jadi sebenarnya akan sangat make sense kalau teman-teman ngelihat yang namanya BBCA beberapa kali koreksi di bawah 8.400, potensinya semakin mendekati untuk nutup gap di 8.000 gitu ya. Nah ini kita tinggal lihat foreign flow-nya apakah benar mencerminkan pengurangan terus daripada asing yang masuk, itu kita tinggal cek gitu ya. Nah, di sini untuk BBCA, nah, iya bagusnya sih ya. Bagusnya ya ketika mulai banyak, ya kan masuk-masuk banyaknya tuh waktu di tanggal 3 kan. Bread ya, 400M, 300M, 300M, buang 186M, naik lagi 300M, buang lagi 400M. Nah, ini nggak tahu ya diobrak-abrik kayak kita ya, retailnya temen-temen ya. Masuk lagi 145M, masuk lagi tiba-tiba 150M gitu kan. Jadi ya ini cukup membingungkan lah. Tapi ya gini ya teman-teman ya, kalau misalnya nanti yang harus diperhatikan adalah pergerakan harganya close-nya mendekati 8.250, teman-teman harus lihat ada potensi untuk koreksi lanjutan ke 8.000. Kenapa gitu? Karena yang namanya gap secara teknikal adalah utang. Ya, the gap itu harus dipenuhi cepat atau lambat gitu ya. Jadi caranya gimana untuk dia supaya benar-benar terpenuhi? Ya ini kalau misalnya dia closing-nya mendekati gap-nya, tandanya gap-nya ini akan semakin cepat untuk dipenuhi gitu ya, atau di fulfill. Nah, kemudian ada lagi nih gap satu lagi di mana di 7.575. Jadi harus teman-teman waspadai gitu ya untuk penurunannya. Nah, tapi ya ini tadi, kalau teman-teman mengerti technical, di mana saya akan menambah barang lebih banyak, tambahinlah barang ketika dia harganya ke 8.000 dan ke 7.500. Disinilah kita akumulasi lebih banyak untuk tadi jangka panjang gitu ya. Jadi jangka panjang kalau udah ngerti technical bisa nih coba kira-kira saya akumulasi lebih besar lagi ya, akumulasi lebih besar lagi ya gitu. Tapi ya gini teman-teman ya, misalnya nih mau coba konsisten ya, kalau tadi ya yang belajar ya personal finance ya, misalnya nih aku konsisten satu lot Bank BBCA setiap bulan. Oh ternyata di bulan Desember di 8.000 karena tahu technical, wah aku coba serok lebih banyak 3. Wah turun lagi nih, bagus banget nih, aku coba serok lagi 3. Kenapa? Karena paham yang namanya BBCA fundamentalnya bagus ya. Terus teman-teman bisa lihat juga kalau misalnya kita lihat secara weekly chart nih, harganya naik terus. Ya kan? Jadi teman-teman bayangin, teman-teman warisin orang tua teman-teman misalnya ya, aku berharapnya juga gitu ya. Nabung BBCA dari 2016, hasilnya naik 200% sih bener, tapi dividennya berapa banyak di sini yang teman-teman peroleh. Gitu. Itulah termasuk yang namanya value investing gitu ya. Bertahap, tapi teman-teman nanti akan merasakan hasilnya. Kenapa? Karena ya itu tadi, saham itu aset bisa diwariskan ya. Gitu. Jadi kurang enak apa lagi? Bisa diwariskan, terus dividennya juga bisa dipakai ya, cuma naruh saham doang, terus dapat cashback ya dalam tanda petik.
gitu. Jadi oke, balik lagi. Ini seandainya turun ya perhatikan untuk 8.000-nya ya teman-teman ya. Kemudian apa? Kemudian ya kita lihat sebenarnya ada mix nih antara pembelian asing ya, keluar masuk gitu. Palingan tinggal kita lihat nih BBCA siapa sih yang koleksi paling banyak ya per tanggal berapa nih, dari November dari tanggal 10 lah ya. Nah yang beli ternyata SQ, BK, RX, ada YP di sini ternyata ya, ada YU, ada AK juga, ada XL juga, tapi yang paling banyak YP nih ya, duitnya YP banyak ternyata ya, yang buang langsung KZ sama ZP. Jadi ya potensi koreksi tetap ada ya. Kemudian dari stochastic slow juga ini turunnya masih jauh, jadi potensi untuk koreksi lebih dalamnya masih ada gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus jadi kalau BBCA bagus gak? Ya bagus gitu. Terus aku coba bahas tadi bandarmologi. Oh ini ya, ini udah coba listnya. Oke, nextnya BBRI ya. BBRI. Nah untuk BBRI iya lumayan ngelek ya, kayak nggak apa-apa. Nah untuk BBRI juga sebenarnya kan ya sekilas mirip-mirip ya sama si BBCA ya teman-teman ya. Ya memang ini kalau misalnya teman-teman kemarin yang coba pagi-pagi tuh entry di 13.90 ya, buang dulu aja di 38.80-nya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya bisa dapat barang kayak BBRI lebih murah ya kenapa enggak gitu kan. Nah sama nih di sini. Kenapa nih? Wah, 4.000 harganya drop lagi. Nah, ini ada potensi nggak untuk drop ya? Ini ada potensi untuk lanjut drop. Kenapa? Karena yang tadinya di 3.920 sebagai beberapa kali area yang pernah jadi resisten terus jadi support, kali ini udah berubah lagi jadi support gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita mau ngelihat BBRI naik, at least dua hal yang harus teman-teman lihat. Yang pertama, BBRI bisa klaim lagi di 3.900 atau apa tuh Mas? Atau teman-teman ngelihat yang namanya BBRI sideway di range 3.880 sampai 3.900 gitu ya. Tapi kalau nggak bisa gimana? Teman-teman akan ngelihat yang namanya harus antisipasi yang namanya pergerakan si BBRI itu sampai ke 3.800 gitu ya. Ini potensinya jadi besar gitu ya. Terus apa ya? Perhatikan ya gitu. Nah, kita tinggal lihat nih untuk yang namanya BBRI. Nah, terus kita lihat seminggu terakhir yang koleksi ada YU, MG, XL ya. Jadi ini retail-retailnya bagus ya teman-teman ya. Udah mengerti bahwa yang namanya saham-saham sekelas BBRI itu layak dikoleksi gitu ya. Dan ini termasuk harga murah. XL, XC gitu kan secara seminggu. Terus kemudian apa? Kita lihat yang dagang ternyata BK, KZ, CC, dan RX. Jadi ya kalau misalnya kita ngomongin foreign flow juga, nih kayaknya secara seminggu udah mulai banyak distribusi nih ya. Jadi ini buangannya gede ya di berapa nih? Di tanggal 7 dan di tanggal 10 dan tanggal 11 ya. Tanggal 10 dan tanggal 11 sama memang di sini gede banget masuknya di tanggal 31. Tapi ini harus dipantau lah. Kalau misalnya nanti semakin lama semakin turun, maka ya sebenarnya ada potensi untuk koreksi lanjutan dari si BBRI gitu ya. Ya targetnya sih berapa kalau koreksi? Palingan sih idealnya ke 3.800 sebelum naik lagi gitu ya. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya mau dibawa ke 3.600 dulu sebelum naik, ya ini bagus banget nih. Jadi bagus buat teman-teman yang kembali nyicil gitu ya. Kenapa? Karena BBRI juga dividennya lumayan oke gitu ya. Meskipun ya harga sahamnya cenderung kurang lebih agak-agak stagnan gitu. Nih, tak pakai weekly chart ya. Coba, nah. Ini kurang lebih kan sama ya. Ya kurang lebih sama juga sih dengan BBCA sih. Tapi ya beberapa harga sekarang tuh udah sama kayak harga tahun di 2020 ya sini gitu. But overall bagus lah tetap ya untuk yang BBRI ya. Oke, jadi nextnya kita bahas si BBKP ya. Jadi ini sebenarnya BBKP unik. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat untuk foreignnya ya si BBKP ini ini sebenarnya konsisten yang namanya beli terus asingnya ya. Tapi ini kayaknya nggak tahu kenapa ya, di bawah naik tinggi dia langsung tahu berarti retailnya mulai masuk ya. Jadi retailnya mulai masuk langsung dibanting. Padahal teman-teman lihat nih di sini akumulasi terus nih. Ya nggak tahu nih berapa bulan ya. Akumulasi terus tiba-tiba dibanting ya. Nah ini dibanting nih. Oh sorry. Harganya naik tapi asingnya buang. Nah ini menarik nih. Kita coba lihat ya.
tanggal berapa nih? Tanggal 13 ya. Ini namanya BBKP. Ini tanggal 13. Load. Ini kayaknya salah deh ya. Nggak mungkin BBKP segede ini ya. Coba dari tanggal, coba aku pakai tanggal 10 dan tanggal 10. Kalau ini bener gede mah. Ini kan nggak gede juga ya transaksinya ya. Gede juga ya. Apakah ini legit? Tanggal 11-10, coba tanggal 3 sama tanggal 7 ya. Iya kah? Berarti ini retail udah kebanyakan masuk ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngomongin tanggal 10 ke tanggal 14 sekarang, nah ini yang banyak masuk ya ini ya, MG, CP, YP, XL, udah ngelihat harga begini dan di akun asing ya kan, karena retailnya udah mulai pada aware tentang asing ya kan, kita ngeliat harganya naik nih. Nah sekarang yang buang langsung kakak SANI, aku Ajet, aku sama Ajet ya, padahal cuma kurang lebih seminggu. Jadi ya siapa yang diuntungkan ya teman-teman yang punya di bawah nih yang diuntungkan ya gitu ya. Kenapa? Karena emang kalau ini fundamentalnya bagus ya. Dari negatif berhasil ke positif gitu. Biasa ini agak sering ya dilirik asing ya kalau apalagi saham-saham perbankan. Jadi apakah BBKP bagus? Sebenarnya ya kalau kita ngomongin fundamental ya bagus. Gitu tinggal cek aja nih. Nggak tahu udah di-upload belum di sini ya. Kalau misalnya mau lihat di news mungkin bentar ya. Pas order enggak, foreign enggak. Kita lihat yang namanya ini ya, bentar-bentar. Income statement. Nah, income statement BPKP nah. Per Q3 udah diupdate belum? Nah, ini Q3-nya nih oke banget ya. Bayangin dari secara year on year ya. Dari Q3 ke Q3 2024 kecil ya. Ya, begitulah. Dari Q3 2024 ke Q3 2025 itu dari minus 2,6 T bisa berbalik jadi 288 miliar net income ya, netnya clear gitu. Jadi ini sebenarnya bagus banget ya. That's why ya baru direspon nih kenaikan harganya gitu. Jadi apakah sebenarnya bisa masuk? Ya telat gitu. Kemarin harusnya waktu beberapa kali teman-teman Mas Emon rekom yang waktu di 66 itu bisa masuk, tapi ya kembali ya Mas Emon tetap berpegang pada disclaimer on harga di bawah 100 rawan sekali digoreng-goreng oleh market gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang udah dapat di bawah silakan di hold. Karena apa? Karena sahamnya bagus ya, berpotensi sebenarnya naik lebih tinggi. Tinggal kita lihat aja nih PR-nya berapa nih. PR-nya masih tetap mahal sih ya, tapi PBV-nya juga ya masih ya kalau dibilang dari sini sih masih over value ya di sini ya kalau kita lihat PBV sama PER-nya ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan BBYB coba apakah dia lebih kecil apa lebih gede gitu ya. Satu aja deh. Nah, ini masih lebih gede. Jadi ya akan sulit gitu ya. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan PER-nya juga masih gedean sih BBKP. Jadi ya ini termasuk over value kalau ngomongin fundamental. Tapi ya karena belum digoreng sebenarnya bagus juga untuk teman-teman masuk gitu ya sebelum dia ngambil yang namanya aksi korporasi. Tapi ya ini gorengan ya, kembali disclaimer on gitu ya. Gitulah, bagus gitu ya, tapi ya tetap harus hati karena di bawah cepet ya. Jadi Mas Emon tetap kasih tahu nih, meskipun dia bagus ya, aku tahu dia bagus, tapi sahamnya under cepet ya tetap berpotensi lah, gampang untuk digoreng-goreng ya atas bawah ya. Dan untuk baca ya, ntar Big Akum harganya bikin ngantuk, sisiran panjang. Ya kalau nggak kuat nggak usah gitu kan. Sama nih kayak si baca ya. Ini kan kurang bosan apalagi teman-teman dibikin kayak begini kan. Ini tinggal kita lihat sih sebenarnya untuk si baca gitu ya. Ya udah nih, sepi banget dah. Udah kalau sepi kayak gini sebenarnya ya tidak retail friendly ya teman-teman ya. Meskipun kalau misalnya dia wah Mas tiba-tiba naik gitu kan. Bisa nggak dia analisa? Iya bisa-bisa aja, tapi balik lagi saham-saham kayak gini mah rawan banget ya, meskipun perbankan juga ketutup kemungkinan dia untuk relatif rawan di goreng-goreng atas bawah. Nah terus teman-teman lihat ini sahamnya kayak emang bener-bener nggak niat untuk dibawa naik. Kenapa? Karena ya udah kalaupun dia naik ya ini momentum sesaat di bawah turun, momentum sesaat di bawah turun.
lagi. Terus di sini harganya di 146 sama di sini ya 139. Ya lihat deh asingnya gimana nih. Wah, asingnya kayak masih kuat. Asingnya masih akum tapi sulit gitu loh kalau ngelihat harga kayak gini kan. Karena apa? Karena harganya sisiran. Jadi sebenarnya apakah ini retail friendly ya? Ini tentu tidak gitu ya. XC lagi yang masuk. Jadi tak skip ya. Gitu. Berarti kenapa nggak kita beli BBRI aja daripada beli si baca gitu ya. Dan nextnya si AMB ya. SIM ya ini gue DX BNGA ya justru ya. Salah nih. Oh si AMB ya. BNGA harusnya ya. Berarti ini 15 nih. Kita ganti ya di sini ya. BN baca BNGA. BNGA berarti di sini tadi ngapus jadi 15 ya kurang lebih ya. BNGA ya. Nah, untuk BNGA ya dari Forento dulu lah ya. Biar coba sini BNGA. Nah, nih cakep nih, akum terus nih. Ya kan? Cakep kan? Nih. Dari tanggal berapanya dia nih. Coba kita lihat sejauh mata memandang ini dari bulan 9. Bulan 9 tanggal berapa nih paling gede? 9M itu di bulan 10 tanggal 8. Bulan 10 tanggal 8. Bulan 10 tanggal 8. Nah, di sini ya, di sini ya. Akumnya gede. Ini coba tanggal 15 Oktober ada hal yang menarik gak? Oh, masuk juga. Nah, ini BNGA. Nah, ini menarik nih. Ngeliat nih akum terus nih ya. Dari tanggal 3 sampai tanggal 14. Ya potensi naik ada nggak? Ya ada dong. Gitu. Jadi kita bisa positif nih. Kenapa? Oh, katalisnya asingnya beli gede nih. Potensi nggak? Ya menjadi potensi gitu kan. Nah, terus kita ngomongin set. Hilangin dulu dah. Kalau misalnya kita ngomongin structure, nah ini bagus banget nih. Kenapa nih? Gitu kan. Ini teman-teman lihat nih. Nah, kalau misalnya kita tempel ya, kita buat sebuah garis trend nih di sini nih. Nah, ini dia. Wait. Nah, ini dia secara structure udah nge-break ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, 1, 2, ya kan? Terus apa nih? Wah, 3 dan akhirnya dia bisa keluar. Nah, dari sini ya kita bisa gambar nih sebuah pola baru gitu ya di sini. Jadi di sini yang pertama ya di area berapa? Di area 1670. Sama yang kedua itu teman-teman lihat nih, ini ada potensi si bro ini untuk keluar dari zona sideway-nya, sideway lama ya di 1740 gitu. Dan ini range untuk kalau masuk turun ya sekitar 5%. Nah, ya sebenarnya kalau misalnya dia nggak kuat di 1740-nya, potensi tetap untuk turun ada. Jadi sebenarnya lebih wise untuk kalau mau beli di 1670. Atau teman-teman bisa perhatikan, seandainya yang namanya si BNGA itu turun di bawah 1700, ya maka ada potensi untuk testing lagi ke 1670. Tapi ya di sini sebenarnya yang menarik adalah ketika dia break, ketika dia harganya di atas 170, kita harus pastikan dia ini meskipun stokastik slow-nya turun ya begini, kita harus pastikan dia itu tetap bisa at least stay lah ya di area 1740. Karena apa? Karena kalau dia bisa stay, ini enak banget waktu kita ngelihat dia naik. Kenapa? Karena waktu akumulasi di sini oke banget nih. Masuk terus asingnya gitu ya. Jadi BNGA sebenarnya bisa dipantau. Kenapa? Karena bagus banget ya asingnya akum terus. Paling nggak kita tinggal lihat dari tanggal 10 ya. BNGA, nah yang beli ada XL, ada XC betul. Tapi BK, KZ, sama RX belinya juga lumayan ya. Sini ya. Tapi ya itu tadi. Apakah teman-teman suka yang saham-saham seperti ini ya? Untuk kembali lagi nih. Kenapa? Karena ya naiknya emang agak-agak lama ya. Ini emang naik berapa lama nih ya? Ya begitulah ya, 148 hari ya. Berarti berapa tuh? 1360 bagi 2 ya hampir 5 bulan lah. Ya ini, nge-swing tuh kayak gini nih teman-teman ya. Nah, ini baru swing trade nih. Tunggunya lama, ya tapi hasilnya pasti gitu kan. Sama nih, kalau di swing apakah bagus? Wah ini bagus untuk di swing. Tapi ya sampai kapan? Nah ya itu, coba dilihat fundamentalnya untuk prospek si BNGA. Gitu ya. Nah kalau untuk short term ya kita ngelihat masih berpotensi untuk koreksi nih di sini. Gitu ya. Oke, next yang lagi kita bahas untuk NISP ya. Nah untuk NISP
Nah, ini kayaknya termasuk ya. Bukan saham retail friendly ya kayaknya teman-teman ya. Nah, ini dia tidur nih. Nah, ini menarik gak? Nah, ini kalau misalnya dicermati menarik gak? Ya, ini menarik nih. Kenapa? Karena dia stay berulang kali di area resisten yang sama. Di berapa nih? Di 1375 ya. 45. Terus di sini kalau kita turunin lagi, di sini kelihatan juga nih. Yang udah kayak sisiran nih di sini ya. Ini area ini ya. 1375. Nah, terus supportnya di mana nih yang paling kencang tertinggi di sini ya. 1315. Oke? Nah, jadi ini nih di sini nih. Kalau misalnya 1375-nya ini turun ya, teman-teman bisa ngeliat koreksi dalam. Tapi paling enggak kita coba konfirmasi dulu untuk yang namanya NISP, apakah ada akumulasi dari asing apa enggak. Ternyata ya di sini mix dan cenderung enggak. Gitu ya, meskipun ya dulu-dulu nih ya. Ya tanggal 10 Oktober coba ini kayaknya di sini ya. Ya di sini sudah akumulasi baru harganya naik, tapi harga naiknya juga ya kurang lebih kecil lah ya, sekitar cuma 5% doang. Nunggunya berapa lama? Nunggunya sekitar 28 harian. Jadi ya kalau menurut Mas Emon ya ditunggu dulu. Kalau misalnya kita lihatnya based on weekly time frame ya ini sebenarnya oke. Kenapa ya? Karena dia kalau teman-teman lihat, nah ini higher low-nya kebentuknya solid nih. Nah gitu ya. Tapi ini akan butuh waktu yang lama nih untuk naik tinggi. Gitu. Jadi apakah oke dengan strukturnya ini? Ya ini strukturnya oke nih. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat lagi, kita bisa jadikan sebuah tren ya di sini. Nih. Nah ini sebenarnya cakep nih. Gitu ya. Tapi ini ngomonginnya pakai apa? Pakai weekly time frame ya. Dan ini juga teman-teman lihat, wah kalau jangka panjang lumayan menarik nih. Dia di sini baru aja breakout di berapa nih? Tahun 2023. Tinggal lihat prospeknya. Kalau nanti fundamentalnya bagus, ini akan oke banget untuk teman-teman swing. Gitu ya. Menarik deh. Mungkin aku akan coba kali ya. Bahas fundamental ini menarik soalnya ya. Tapi ya itu ya. Risetnya itu yang makan waktu. Ntar. Kurang lebih begitu ya untuk BNG ya. BNG ya. Jadi kalau dari time frame kita ngelihat ya memang agak sedikit-sedikit nggak retail friendly sih ya. Tapi ya kalau teman-teman basis time frame-nya lebih panjang, ya mungkin ini akan lebih enak untuk teman-teman masuk di NISP gitu ya. Nah, nextnya BMRI ya. Jadi sebenarnya gitu nih teman-teman ya, kalau misalnya ngelihat harga sahamnya yang kayak semut ya. Sido passwordnya asal sabar ya kak, betul. Orang sabar, minum tolak angin. Nah, jadi berikutnya untuk BMRI sebenarnya ya si saham-saham ini serupa tapi tak sama gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari pola chart ini menurutku cakep banget ya. Kenapa? Karena udah berhasil breakout dari upper line di downtrend channelnya ya, channeling downnya. Nah di sini kita lihat nih. Nah di sini bagusnya dia sideway dan dijaga 4.690-nya. Ya potensi untuk naik ada nggak ya? Ini ada nih. Apalagi teman-teman lihat yang namanya stochastic slow-nya. Nah udah mau naik lagi ke atas gitu kan. Nah, terus apalagi nih? Gitu ya. Jadi nanti once dia itu close di atas 480, nah ini akan berpotensi untuk lanjut rally. Tapi ya itu tadi, kita coba lihat foreign-nya ini bener gak nih apa kitanya digocek gitu ya. Nah, dari foreign-nya kita tinggal lihat untuk BMRI. Nah, cakep kan? Ternyata akumulasinya mantep banget nih bro gitu kan. Jadi dari tanggal 4 ya kan akumulasi meskipun di tanggal 31-nya buangan barangnya relatif gede, tapi secara bertahap dia masuk terus nih dari tanggal 4 sampai tanggal 14 ya. Masuknya lumayan banyak nih, 100M, 100M, buang 40M, masuk lagi 162M, tapi harganya belum kelihatan naik. Kayaknya sih BMRI jarang diomongin ya. Nah ini makanya masuk kalau dari tanggal seminggu kemarin, BK, BB, AG, JP, FO ya, yang buang, ini akum siapa nih? Kecil, ZP-nya buang barang, BK-nya koleksi, gede banget, volume 1 juta ya. Ini BK paling banyak beli ya, BMRI ya. Jadi dia lagi shifting ke BMRI, yang jual di sini retailnya udah ada XL, PD, YP, XC ya, komplit. Tuh, jadi ya teman-teman bisa ngeliat nih untuk BMRI ada potensi untuk naik gak? Ya ini akan kelihatan ya, ini ada potensi untuk
naik gitu ya. Jadi udah solid lah dia. Ini stochastic flow-nya juga sejalan gitu ya. Nah, udah lebih pasti nih. Ibaratnya probabilitasnya udah 70-80% kita ngelihat hari Senin BBRI untuk naik gitu ya. Karena udah jelas banget semuanya terkonfirmasi. Baik itu secara structure, technical, structure, indikator, dan juga foreign flow gitu ya, sama bandarmologi. Oke, nextnya kita bahas ya. Jadi sebenarnya untuk targetnya, sorry ya, ya ke 4.000 ke 5.000 ini masih berpotensi. Asalkan kita ngelihat si bro ini bisa close di atas 4.800 gitu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih begitu. Terus kita bahas lagi untuk BMRI. Jangan lupa makan ya teman-teman ya. BBNI ya. Nah, untuk BBNI kita coba lihat. Ini agak nge-lag ya. Nah, untuk BBNI yang teman-teman lihat adalah apa? Nah, jadi ya mirip kayak BBCA gitu ya. Kenapa? Karena di 4.520-nya ini dia terjebak ya. Terjebak dalam artian apa? Yang nggak bisa mampu lagi naik. Oh, ternyata setelah kita telusuri 4.500 itu selain area Fibo 1,618 itu juga adalah area beberapa kali resisten yang sering diuji. Jadi kalau misalnya dia turun, apakah wajar ya, wajar gitu, karena dia nggak mampu atau nggak kuat untuk menembus resistennya, ya akan sangat wajar kalau ngelihat harganya itu kembali reject ya. Jadi di sini kita lihat rejection. Kemudian kalau stochastic slow jangan bingung juga, kenapa? Karena ternyata mas ini udah menukik ke bawah nih, apakah ada potensi untuk turun lagi ke bawah? Ya ini probabilitasnya besar untuk kita melihat adanya penurunan harga lanjutan dari BBNI. Asalkan dia itu masih kuat ya, at least kalau misalnya koreksi ke 4.340, ya sebenarnya untuk dibawa lagi naik ke atas masih ada. Tapi ya tetap antisipasi teman-teman ya, yang namanya jika yang namanya BBNI itu turunnya justru di bawah 4390 nih. Jadi berarti dia turun 4340 gitu ya. Nah, kalau misalnya ini terkonfirmasi turunnya di bawah 4340, maka sebenarnya teman-teman harus antisipasi penurunan lanjutan ke bawah gitu ya, untuk koreksinya si BBNI. Tapi ya paling enggak ya di sini kita harus konfirmasi nih, apakah di sini ada asing yang masuk atau enggak. Kalau asing yang ngumpulin barang, ya teman-teman ngelihat mungkin dalam jangka waktu dekat kita akan lihat rally-nya kembali BBNI gitu ya. Ini tinggal dilihat nih, wah BBNI. Nah, menariknya adalah dia akumulasi terus sejak tanggal 31 ya, 31 nih di sini ya. Nih, di sini tanggal 31. Terus apa? Terus masuk terus tapi belum sama sekali terjadi breakout. Jadi kalau misalnya nanti dia itu bisa ditahan harganya di atas 4.390, nah ini bagus banget untuk beli before breakout ya. Gitu. Kenapa? Karena oh kita lihat nih, oh di bawah sideway nih, oh akumulasi nih asingnya nih. Potensi naik ada nggak? Ada, tapi ya mungkin agak sedikit lama menunggu sampai momentum si stochastic slow-nya selesai. Ya kita tinggal lihat nih, oh dari tanggal 27 Agustus kira-kira siapa aja nih untuk BMRI bandar-bandar yang melakukan akumulasi. Oh ternyata BK nih gede ya, dari tanggal 10, coba kita mundurin sedikit. Apakah yang buang retail ada? Nah dari tanggal 10 aja seminggu, lengkap ya, XL, PD, XC ya, sama YP. Mungkin kita sedikit mundurin ke tanggal 27. Nah, BK ya, gede banget belinya ya, volumenya 4 juta. Yang dagang siapa nih? Yang dagang Kajet, aku Kajet, XL, YP, XC ya, paket lengkap. Gitu. Jadi kalau potensi naik sebenarnya masih ada, tapi sorry BBNI ya. Damn. Sorry BBNI ya. Nah, ini BBNI masuknya oke. Terus kalau misalnya untuk bandarmologi ya, kalau kita konfirmasi, kita konfirmasi kenaikannya dan akumulasinya, itu di sini kita ngelihat, oh yang beli ternyata si SS, aku RX dan BK gitu ya. Nah, di sini yang jual siapa? Yang jual AZ, LG, CC, XL, XC ya. XL mana XL? Nah, iya lengkap lah. Paket lengkap ada ya sejauh mata memandang ya di BBNI. Mungkin per minggunya kali ya, per minggunya ya biar jelas ya teman-teman ya. Biar jelas tuh tanggal 10. Nah, YU, CC, BK, YPXL-nya masuk nih. YPXL XC-nya masuk.
Nah, jadi ya udah tahu kan kalau YPXLCC-nya masuk nih, ya potensi ada nggak di bawah koreksi? Ya ini tetap ada. Ya kalau menurutku mereka biasa lah kalau nge-swing di atas rugi 15-20% sebelum nanti harganya ditarik lagi biar mereka cuan 100 sampai 80 sampai 100% lah ya. Kalau asing-asing kan kurang lebih begitu ya mainnya ya. Gitu teman-teman. Jadi ya kurang lebih masih bagus, tapi ya kalau misalnya teman-teman koreksi ya harus antisipasi. Kenapa? Karena tadi dari asingnya udah akum, tapi ya tadi ya retail-retailnya udah mulai masuk lagi. Jadi mungkin akan dibawa turun dulu. Jadi tetap dipantau gitu ya. Soalnya kalau ngomongin masalah koreksi sih ya, koreksi yang paling bagus sebenarnya ada di area berapa? Ya ada di area 4.200 nih. Segini ya, sebelum naik lagi. Ya, ini oke banget nih. Kalau bisa dibawa ya. Kurang lebih demikian. Oke, nextnya ke Nobu ya. Nobu. Nah, untuk Nobu, teman-teman, apa yang bisa kita lihat di sini? Bentar ya. Nah, ini Nobu ya, termasuk lah ya, kurang retail friendly ya, teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya kita cek dari si foreign flow ya, at least ya. Ini udah enggak lah. Udah langsung enggak gitu kan, harganya enggak gerak ya, 2 minggu terakhir di situ-situ doang, 1%. 1%-nya juga 1 tick. Ini di bawah banget ya. Nih di sini udah retest lagi area ini ya, kalau misalnya teman-teman lihat ya palingan dibawa lagi ke 448 ini. Sini ya nih. Nih. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya Nobu kan di 510-nya nih. Mas Aman waktu itu taruh di sini nggak mampu klaim 510. Ya teman-teman akan ngeliat nih potensi dia untuk jatuh lagi malah makin gede. Mana? Ya ke levelnya di sini ke 442. Ini based on support and resistance yang di belakang ya. Nah, jadi kalau mau lihat nih, based on yang ini nih teman-teman, dia ada potensi nih bakal dibawa sampai sini. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya bisa nggak Shinobu itu dibawa naik lagi? Ya bisa, asalkan dia bisa kita lihat close-nya di atas 510. Nah ini potensi untuk naiknya masih ada. Tapi ya kalau enggak, ya ini akan potensinya justru probabilitasnya makin besar dia untuk turun gitu ya. Ya meskipun kalau dilihat ini kayak bottoming nih mas, gitu. Tapi ya aku melihatnya ya di sini asingnya nggak transaksi gitu ya. Jadi buat apa gitu kan? Jadi ya kurang retail friendly lah teman-teman ya. Itu ya kurang lebih. Di nextnya Breeze. Ini juga ya saham-saham syariah kayaknya apakah sudah kerespon apa belum? Ya kita pantau gitu ya. Untuk si Breeze, ini sebenarnya kalau Mas Amal lihat kan kemarin ada potensi untuk dia break the structure kan di sini kan. Ternyata apa gagal lagi gitu kan. Padahal ini hampir nih. Asal ada aja yang mau korek naik. Wah ini udah rally ya si Breeze ya. Tapi ini nih. Dia kembali lagi kan ke area 2400-nya. Testing lagi. Kemudian baru dia bisa klaim 2480. Ya, ini kita lihat dulu besok. Kalau misalnya Breeze-nya bisa stay 8400 ya palingan jatuhnya apa ya next targetnya ke 2560 gitu. Tapi ya balik lagi mampu nggak? Kalau nggak mampu ya justru kita ngelihat akan ada koreksi lanjutan daripada si Breeze. Nah, kalau untuk foreign-nya apakah Breeze itu dilirik apa enggak? Nah ternyata baru nih ya, baru masuk. Nah, ini bagusnya sebenarnya kalau udah nukik begini nih ya, turun bawah banget terus dia tiba-tiba nukik. Nah ini ada potensi sebenarnya untuk si Breeze ini untuk kembali naik gitu ya. Setelah ya dari Juli turunnya udah lumayan ya 14%-an. Kalau misalnya kita lihat year to date misalnya ya dari Februari, Januari misalnya nih. Januari ya. Year to date-nya sebenarnya koreksinya 11% ya. Tapi kalau peak-nya di sini berapa? Udah 21%. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatin bisa, tapi tetap kembali ya. Asingnya baru masuk sekali, ya consider juga 2440-nya jangan sampai ke bablasan. Kenapa? Karena potensi downside sebenarnya dikit sih 2% gitu ya. Boleh mungkin untuk masuk tapi tetap dijaga ya. Karena seandainya 240-nya itu tembus, nah teman-teman akan ngelihat lanjut pergerakan koreksi yang lebih jauh gitu. Sama stochastic slow-nya juga sebenarnya oke sih. Tapi itu tadi yang jadi penghalangnya ya kita belum lihat adanya konsistensi daripada asingnya yang masuk. Tapi kalau udah bottoming ya ini kelihatannya udah lumayan oke gitu ya. Berapa kali nih untuk area itu disentuh ya. Ini teman-teman bisa lihat kurang lebih berapa nih. 1, 2,
3 sekali lagi. Tapi kayaknya diresponnya di 2490 nih di sini. Gitu ya. Kurang lebih gitu BRIS ya udah mulai surut, ya tinggal tunggu aja nih. Ada yang masuk gak? Dan BTPS ya. Nah untuk BTPS ini sebenarnya menarik, kenapa? Karena ya harganya ATH ya di 1520, nggak ATH sih, sorry ya. Harganya kayak puncaknya ya dari smaller time frame-nya di 1530. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin untuk swing ya, karena ini kita ngelihat tergolong dalam area yang masih sideways, ya sebenarnya ini cukup bijak buat kalau teman-teman coba ngambil swing di bawah untuk ngejar di 1535 atau upside potential sekitar 11%. Tapi ya ini tadi sekilas ya, meskipun dia ini sideways, tapi kalau misalnya teman-teman lihat based on trendnya, ya ini trendnya sebenarnya menurun nih secara nggak langsung gitu kan. Nah nih gitu. Jadi ya kalau misalnya pun menurun, ya seandainya kita bisa ngeliat ada pergerakan harga naik ke 1340, ya potensi untuk ke 1345-nya masih berpotensi gitu kan. Tapi ini tadi nih, pergerakan harganya agak lambat, ya tinggal kita lihat untuk BTPS itu apa. Oh ternyata masih ada juga nih yang mau akumulasi nih. Terbesarnya di tanggal 31 dan 3. Tapi ya ini juga masih buangan barang terus terjadi di sini baru tipis. Jadi ya menurutku agak-agak mix ya. Kalau misalnya dapat di 1350-an mungkin cukup menarik nih untuk coba di swing ke 1450 gitu ya. Ya kalau diriku sih kurang lah ya, masih agak kurang. Stochastic slow-nya juga belum ketemu. Mungkin potensi untuk koreksi masih ada, tapi nggak ketutup kemungkinan sih sebenarnya untuk bisa naik di atas 1390 juga nggak ketutup kemungkinan, karena udah deket gitu ya teman-teman ya. Gitu kurang lebih ya. Nextnya untuk Maya ya. Apakah Maya retail friendly teman-teman? Nah untuk Maya, nah ini sebenarnya kalau ngomongin momentum, ya ini tadi ya momentumnya oke banget ya. Dari 220 tiba-tiba ke hit langsung naik ke atas. Nah tapi apa yang harus dilihat? Nah ini ya, rawan banget yang namanya Maya, momentum, tuh ini enggak lah, ini sehat. Nah ini momentum turun ya kan. Nanti kita tahu nih sahamnya nggak dipelihara gitu kan. Nah tapi di sini mungkin udah kelihatan nih, wah dari sedemikian lamanya saham yang tertidur baru akhirnya naik. Nah palingan kalau misalnya manfaatin momentum on breakout ya, di sini strukturnya dari dia berhasil naik, mau naik lagi ke atas, ya sebenarnya bisa nih ngejar sedikit ya ke 278 sekitar 8%. Tapi hati-hati juga, tetap ada potensi yang namanya untuk koreksi ketika yang namanya area dia punya resisten itu nggak berhasil diklaim gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Terus apalagi nih, coba kita lihat untuk foreign flow-nya daripada Maya ya. Ini masih distribusi, meskipun teman-teman ngelihat dari tanggal 4 sampai 7-nya itu ada asing akumulasi, terus sebelum-sebelumnya juga sama. Tapi ya kalau menurutku ya selama dia bisa nahan di 256 gitu ya, ini potensi naik masih ada, karena tercermin juga dari yang namanya stochastic slow-nya gitu ya. Jadi ada potensi nggak? Ya ini di sini ada gitu ya untuk naik lagi. Tapi ya tetap lah ya, untuk saham kayak dia hati-hati juga. Sering banget retail-retailnya dipukul untuk turun. Jadi kalau mau entry coba stay safe ya. Pasang SL-nya 3-5%. Supaya apa? Supaya jangan sampai teman-teman nyangkut. Nggak yakin langsung buang gitu ya. Oke. Nextnya YB ya, baru Arto. Nah untuk BBYB teman-teman ngelihat apa nih? Nah BBYB sebenarnya kenaikannya bagus banget ya. Kalau misalnya kita ngomongin structure yang terbentuk, di sini dia udah break off structure ya, BOS di sini udah bagus banget. Kemudian waktu dia naik, dia creating nih, yang namanya dia naik di bawah high, apa namanya?
ya dia creating lah another higher low sebelum naik lagi, higher low-nya kebentuk lagi, ini higher low-nya masih kebentuk lagi. Jadi yang perlu dicermati untuk siapa namanya BBYB ya. Nah, untuk BBYB potensi untuk naik ada nggak? Ya ini ada. Kalau misalnya dia masih bisa stay di atas 370. Tapi kalau misalnya dibawa koreksi sampai ke 344 ya ini juga tetap relatif sebagai area resisten lah yang kurang lebih kuat ya, bottoming ketika koreksi di 2 Oktober sampai 17 Oktober. Ya dari sini kita akan lihat potensi yang sama gitu ya untuk retesting 344-nya. Nah tapi ya ini tadi, kalau misalnya foreign flow-nya tiba-tiba tinggi untuk BBYB, ya maka ada potensi untuk dibawa lagi naik gitu ya. Tapi apa? Tapi ternyata masih terjadi buangan ya daripada BBYB. Jadi hati-hati teman-teman. Seandainya teman-teman besok melihat yang namanya BBYB itu tembus di bawah 370, ya ini ada potensi untuk ketarik lagi ke 344 gitu ya. Kurang lebihnya ya. Sama kan, kelihatan banget nih jelas gitu. Meskipun ya ini high low-nya kebentuk. Nah, jadi apa yang harus dilakukan BBYB besok? Ya karena ini juga udah di area oversold sebenarnya, mungkin dalam beberapa hari teman-teman bisa ngelihat yang namanya golden cross kembali, serta ada kenaikan nih daripada si BBYB. Jadi pada intinya apa? BBYB nggak boleh deh keluar dari 370 kalau emang dia masih mau berpotensi untuk naik ke atas gitu ya. Kenapa? Karena kayak kalau turun sebenarnya kan, misalnya kalau dia turun lagi, nah ini teman-teman lihat ya secara struktur ya dia emang nggak mampu aja untuk kembali naik ke atas gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, di yang terakhir untuk Arto ya. Nah, untuk Arto apa yang bisa dilihat di sini? Nah, Arto juga sama. Udah peak, nggak sama sih, agak sedikit beda ya. Tapi teman-teman lihat peaknya di 2400, kemudian di bawah turun. Ini nih terakhir ya 1990. Seandainya nanti teman-teman ngelihat yang namanya Bentar ya. Sama teman-teman nanti ngelihat yang namanya si Arto itu crossnya di closing di hari Seninnya di bawah 2000 lah let's say ya. Ini potensi untuk turunnya masih berpotensi nih untuk si yang namanya Arto. Jadi jangan lupa juga ya buat teman sobat-sobat retail, yang namanya Arto itu pernah dibawa sampai ke 20.000 nih. Naiknya berapa persen waktu zamannya Covid ya? 14.443%. Ya. Pernah dibawa ya. Jadi tetap harus hati-hati ya. Meski kalau misalnya emang laporan keuangannya bagus ya berpotensi untuk naik lagi, tapi ya mengingatkan ya karena cukup banyak juga ya yang terjebak di Arto ya teman-teman ya. Gitu. Jadi dijaga lah ya 2000-nya, kalau misalnya turun ya udah nih pertahanan paling terakhir di 1915. Kalau 1900 saya jebol, nah hati-hati potensi lanjutan kok koreksi gitu ya. Tapi kalau misalnya dibuat di sini structure sih masih bagus gitu ya. Tapi tergantung nih dia bisa pertahankan atau enggak. Dan di sini untuk foreign flow-nya dari Arto masih kompak yang namanya jualan. So harus hati-hati gitu ya teman-teman ya. Gitu. Di sini udah nggak enak sebenarnya bahas Banarmologi. Kenapa? Ya dari asingnya aja udah kurang berkenan begitu lah. Udah terus pelan-pelan bawa harganya keluar daripada sahamnya, ya kenapa Banarmologinya udah sebenarnya udah kelihatan ya dari asingnya. Kenapa? Karena Mas Eman fokusnya pada si asingnya ini. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Untuk saham yang perbankan ya, gabungan ya, perbankan, big bank, syariah sama bank digital.